Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya kamu bisa mendengarkan orang lain. Ini adalah sebuah skill yang tidak kalah penting dari skill public speaking. Mungkin kita seringkali diajarin untuk ini nih cara ngomong, ini cara public speaking, untuk agar kamu bisa menyampaikan gagasanmu, ide-idemu, dan menjelaskan sesuatu hal, berbagai macam hal di hadapan banyak orang. Yes, itu satu hal yang penting untuk kita dalam karir, dalam kepemimpinan, itu sangat penting. Tapi ada satu hal lagi yang kadang terlewat oleh banyak orang, terutama oleh banyak leader, pemimpin, yaitu adalah satu yang namanya kemampuan dalam mendengarkan. Ya. Bisa notes di sini bukan hanya mendengar, oke? Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan, oke? Dan ketika kita memiliki kemampuan ini, itu kita bisa membuat orang merasa jauh lebih spesial karena dia merasa dihargai, merasa didengarkan, dan itu akan membuat dia menjadi jauh lebih happy. Oke, dan ini akan bermanfaat ketika kamu ingin meningkatkan relationship-mu dengan orang lain, dengan misalnya calon pasangan, misalnya dengan keluarga, dengan pasanganmu sendiri mungkin. Kamu bisa jadi jauh lebih dekat gitu ya dengan orang lain ketika kamu bisa mendengarkan mereka. Ada beberapa tips yang mau saya kasih untuk bisa kamu segera praktekkan gitu ya, ketika kamu mau bisa lebih mendengarkan orang lain. Tips pertama adalah memiliki mindset mendengarkan bukan untuk menjawab. Banyak orang yang mendengarkan orang lain tapi di pikirannya itu dia sudah menyiapkan apa yang mau dia sampaikan selanjutnya. Jadi dia tidak fokus untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kawan bicaranya bicarakan, tapi dia sibuk untuk menunggu momen untuk menjawab dari ceritanya tadi. Nah, itu pasti sangat-sangat agak kurang menyenangkan untuk bagi orang yang sedang bercerita gitu ya, karena dia merasa tidak didengarkan, karena dia tahu bahwa pendengarnya tadi tuh dia nggak fokus sama dia, dan itu sangat-sangat menyebalkan dan justru akan membuat orang tadi menjadi ilfeel. Karena ketika kita sudah menyiapkan jawaban, mata kita udah nggak fokus, kita diajak ngomong juga nggak ada respon, tahu-tahu kita ngejawab aja panjang. Nah, itu harus dihindari. Jadi kita benar-benar mendengarkan, ya benar-benar mendengarkan apa sih pesannya, apa sih maksudnya dari cerita ini. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mendengar, kita bisa mengambil pesan di balik pesan. Jadi dia menceritakan sesuatu, nah kita bisa mengambil apa sih esensinya, apa sih maknanya. Dan ketika kita mengucapkan itu kepada dia, oh itu akan membuat dia merasa jauh lebih didengarkan. Nah, biasanya saya ngelakuin kayak gini. Misalnya orang cerita gitu ya tentang betapa sibuknya dia dalam bekerja. Oh, saya pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini. Intinya sibuk banget ya gitu. Nah, di akhir dari dia bercerita, ketika sudah selesai bercerita, saya simpel aja mengatakan, "Oh, kamu sibuk banget ya. Kamu pasti capek banget deh dengan aktivitasmu seperti itu." Nah, jadi meskipun dia nggak bilang capek gitu ya dalam bekerja, tetapi ketika kita ngerti bahwa dia bekerja sibuk banget dari pagi sampai malam, bahkan sampai kurang tidur, ketika kita mengatakan, oh ternyata kamu sibuk banget dan kamu pasti capek ya. Nah, itu akan menunjukkan adanya satu yang namanya empati, bahwa kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan yang bercerita tadi, itu akan merasa, dia ngedengerin saya, dia ngerti sama saya. Bahkan saya nggak bilang capek pun dia tahu bahwa saya tuh lelah gitu, secara fisik, secara mentally, karena pekerjaan saya full banget. Dan itu akan membuat orang merasa didengarkan. Jadi kita jangan langsung sibuk di pikiran mau jawab apa, tapi benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan, dan sesimpel kita memberikan respon dan menunjukkan bahwa kita memahami pesannya. Kita bisa hanya mengulang aja, oh ternyata kamu sibuk banget ya, tadi kan mengulang, terus ditambah, oh pasti kamu capek banget ya. Nah, itu dengan mengulang
kita make sure bahwa kita juga mengerti apa yang dia sampaikan, dan dia juga mengerti bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan. Dan ketika kita mengatakan pesan di balik pesan tadi bahwa oh kamu capek ya, itu udah another level. Itu kamu sudah di satu level namanya empati. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, dan kamu bisa menyebutkan kata-kata tadi, dan dia akan benar-benar fully, totally merasa didengarkan. Oke, jadi kamu bisa coba cara itu, dan kamu perlu latih tadi. Dan satu tips terakhir sebelum saya tutup episode kali ini, salah satu yang penting adalah jangan memotong ketika orang berbicara. Oke, karena itu sangat menyebalkan sekali bagi orang yang bercerita. Ibaratnya dia belum ngomong, dia belum selesai terus dipotong. Waduh, itu pasti sangat-sangat nggak enak kayak gitu. Bahkan bayangin aja kalau kamu misalnya lagi ngobrol terus kamu dipotong padahal kamu belum selesai bercerita, itu pasti sangat nyebelin banget, dan orang akan sebel gitu ya. Jadi merasa tidak didengarkan. Dia baru cerita, kemarin misalnya tadi ya, kemarin gue sibuk banget nih. Terus belum selesai kamu juga udah langsung nyaut, iya nih kemarin gue juga sibuk banget, kemarin gue bla 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 bla. Orang pasti nyebelin lah, pasti merasa tidak didengarkan karena itu. Jadi pastikan kamu tidak memotong pembicaraan orang lain, karena itu sangat-sangat menyebalkan dan membuat orang lain tidak merasa didengarkan. Jadi kamu harus ngedengerin sampai dia benar-benar selesai bercerita, sampai benar-benar dia puas bercerita, sampai sudah selesai gitu ya, tidak ada yang diucapkan, baru kamu berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, ini dalam konteks ngedengerin ya, listening ya, bukan dalam konteks meeting ya, koordinasi. Kalau meeting koordinasi terus ada satu orang yang memang ngobrolnya atau ngejelasinnya melebar kemana-mana, nah sebagai pimpinan meeting ya kamu harus motong pembicaraan tadi dan mengembalikan ke esensi awal. Tapi kalau dalam konteks mendengarkan orang lain memang untuk memahami apa yang dia rasakan, jangan dipotong. Oke? Thank you semuanya yang udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kamu jadi semakin jago ngobrol, semakin jago ngedengerin orang lain terutama ya. Orang akan happy ngobrol sama kamu, orang merasa spesial, orang merasa didengarkan ketika berbicara sama kamu. Oke? Thank you semuanya yang udah ngedengerin. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Saya akan jawab pertanyaan kamu melalui podcast ini. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin. Thank you semuanya yang udah ngedengerin. Sukses selalu untuk kita semua, and keep healthy.